Banyak orang yang ingin menjadi seorang sarjana, punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, bukan sekedar demi title di belakang nama, tapi demi kesiapan yang lebih matang untuk menghadapi masa depan, sebagai sebuah pencarian tentang tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi. Tapi menjadi seorang sarjana bukanlah akhir dari sebuah cerita kesuksesan. Di Indonesia sendiri, hanya 8,5% penduduknya yang menjadi seorang sarjana. Beberapa dari mereka berakhir menjadi pengangguran. Seperti sarjana yang satu ini, sudah taruh CV ke banyak perusahaan, berbincang dengan banyak HRD, mengirim ratusan email, namun belum ada jawaban. Ia pun pasrah. Ia menjadi pesimis. Cita-citanya diambang kegagalan. Lalu, seorang CEO sukses menghampirinya, menawarkan kesempatan untuk menjemput kembali mimpi-mimpinya. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow so. Masak air sampai mendidih. Sarjana baru, kenapa kamu bersedih? Aku sedih, aku belum dapat pekerjaan, padahal aku kan udah sarjana. Ini sudah akhir 2021, kamu masih sedih karena gak dapat pekerjaan? Aduh. Kenapa gak kamu yang bikin lapangan pekerjaannya? Hah? Lapangan? Tapi aku gak bisa bikin lapangan, aku gak bisa ngaduk semen, aku kan sarjana akuntansi. Bukan lapangan seperti itu yang saya maksud. Oh, itu lapangan bola, maksud saya lapangan pekerjaan. Kamu yang jadi bosnya, bangun aja startup. Hah? Startup? Apaan itu? Hah? Kamu gak tahu apa itu startup? Oh my god, hari gini masih ada orang yang gak tahu apa itu startup. Jangan bilang teman-teman juga gak tahu apa itu startup. Gak tahu juga. Kalau gitu, nonton ya video pembelajaran ini biar dikasih tahu apa itu startup. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dini Putri Rizky Oktaviani, biasa dipanggil Dini. Sekarang saya semester 5, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Teman-teman, tugas video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jumiadi Abdiwinata, AK MSI. Kepada Bapak, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi kesempatan pada kami untuk menunjukkan kreativitas kami. Teman-teman, selamat menyaksikan video pembelajarannya. Semoga teman-teman suka. Startup adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti memulai sesuatu. Sedangkan bisnis startup menurut Google adalah sebuah kewirausahaan atau bisnis inovatif dalam bentuk perusahaan. Saat ini lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Sederhananya, startup adalah sebuah bisnis rintisan. Istilah ini mulai dikenal setelah era internet. Faktornya adalah karena kemudahan mengakses internet dan semakin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang bisnis baru, sehingga banyak perusahaan yang dibentuk dan dimulai oleh satu atau beberapa orang kemudian saja menjadi besar. Lalu apa sih bedanya startup dengan UMKM? Bedanya adalah yang pertama, modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Yang kedua, usaha perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari 100.000 US$. Yang keempat, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Yang kelima, produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang sebelumnya belum ada. Yang kelima, mengandalkan lebih banyak teknologi, informasi, dan elektronik.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis startup. Jenis startup berdasarkan pasar. Menurut Step Blank, ada 4 jenis startup tergantung jenis pasar yang mereka rencanakan. Yang pertama, startup dengan pasar yang ada. Jenis startup ini menargetkan pasar yang ditentukan dengan baik yang sudah ada, memiliki permintaan, dan mencari solusi berbeda yang dapat mengganggu fungsi pasar yang ada. Yang kedua, startup dengan pasar baru. Startup ini menemukan permintaan yang baru dan membangun penawaran untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan pasar baru dalam prosesnya. Yang ketiga adalah startup pasar tersegmentasi. Startup semacam itu memiliki segmen pasar yang cukup besar dan selanjutnya mengelompokkannya menjadi segmen yang dapat ditargetkan secara eksplisit dengan penawaran yang lebih terfokus. Yang keempat ada clone market startup. Beberapa startup ada di satu negara tetapi tidak ada di negara lain, dan ketika perusahaan rintisan lain mengklonin model bisnis yang sebelumnya di negara lain, itu disebut clone market startup. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis startup berdasarkan pendanaannya. Yang pertama ada bootstrapped startup. Startup bootstrap adalah bisnis yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan tidak pernah mengumpulkan dana dari investor luar. Semua biaya dipenuhi oleh pendanaan yang disediakan oleh pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua yaitu funded startup atau startup yang didanai adalah bisnis yang mengalami pertumbuhan tinggi dan mendapatkan dana dari masuknya investasi dari investor eksternal, berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis startup berdasarkan motivasi. Yang pertama ada startup sosial. Startup sosial adalah bisnis pertumbuhan tinggi dan disruptif yang didedikasikan untuk memecahkan masalah sosial budaya atau lingkungan. Yang kedua, ada startup non-profit. Startup nilaba adalah bisnis disruptif dengan motif tunggal untuk melayani masyarakat dan tidak memaksimalkan keuntungan teman-teman. Tidak seperti startup sosial, startup non-profit tidak berfokus pada maksimali. Selanjutnya yang ketiga, ada profit startup. Jenis startup yang mengutamakan profit adalah bisnis yang berfokus pada pendapatan dengan motif memaksimalkan keuntungan. Jenis ini kurang peduli tentang masalahnya sosial. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis startup berdasarkan valuasi. Valuasi adalah bisnis yang paling sulit dipahami teman-teman. Bisnis ini dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti validasi produk, metrik saat ini, proyeksi masa depan, dan lain-lain. Nah, berikut tadilah teman-teman penjelasan dari jenis-jenis startup. Wah, kayaknya menarik, tapi cara bangun startup gimana? Pasti susah ya? Hah? Susah? Enggak susah. Kau dengerin dulu penjelasannya. Kan saya belum selesai menjelaskan. Nih, buat teman-teman yang mau bikin startup, gini caranya. Siapa yang bilang tuh kalau bangun startup itu susah? Ini dia, aku kasih tahu tips dalam mendirikan startup. Yang pertama adalah bentuk tim yang solid dan jaga konsisten. Sebuah startup harus didirikan dan dijalankan dengan tim yang solid teman-teman. Tanpa tim yang solid, bisnis startup tidak akan berkembang, bahkan akan menimbulkan kegagalan. Untuk membuat tim yang solid, Anda harus memastikan mempunyai visi dan misi yang sama dan juga komitmen untuk menjalankan usaha. Yang kedua, terus bertanya dan jangan mudah berpuas diri. Hal yang membedakan bisnis startup dengan juga usaha kecil menengah adalah bagaimana Anda dapat berpikir kritis dan juga inovatif. Anda harus berpikir untuk dapat membuat pasar baru. Anda juga tidak boleh merasa puas dengan hasil yang Anda dapatkan dari bisnis Anda. Teruslah mencari celah yang masih kosong di pasar-pasar yang sudah ada. Nah, yang ketiga, carilah investor yang dapat menguntungkan bisnis Anda, teman-teman. Tips dalam mencari investor adalah dengan menyesuaikan visi dan misi, model bisnis, dan produk Anda. Karena jika bisnis Anda memiliki perbedaan visi dengan investor, bisnis Anda tidak akan berkembang, teman-teman. Yang keempat, idealisme penting. Mentor lebih penting, teman-teman. Anda juga perlu mentor, teman-teman, untuk mengenal ekosistem dan juga cara kerja pada bidang bisnis Anda. Pelaku startup gagal karena seringkali mengabaikan masukan dari orang lain. Yang kelima, selalu buat roadmap usaha. Roadmap usaha adalah petunjuk untuk menjalankan suatu hal untuk mencapai tujuan. Seringkali para pelaku startup gagal karena melupakan hal-hal sepele, teman-teman. Namun penting seperti membuat roadmap dan master timeline. Selanjutnya, yang keenam, manfaatkan digital marketing. Startup dan digital marketing seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Namun beberapa startup gagal karena terlalu fokus pada pemanfaatan teknologi digital.
sehingga lupa untuk memanfaatkannya sebagai pemasaran. Yang ketujuh dan yang paling penting adalah percaya diri. Kunci yang paling utama dari pelaku startup adalah percaya diri. Memang sulit menjalankan bisnis, tapi ingat, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Nah, sekian teman-teman tips dari saya untuk membangun startup. Dicoba ya. Oh, jadi gitu. Tinggal cari investor, cari ide, sama cari rekan tim aja. Udah bisa bikin startup, terus ngasilin banyak uang. Bukan itu aja. Negeri kita ini negeri hukum. Semua pasti ada hukum dan surat izinnya. Kamu harus ngurus surat perizinannya dulu. Nih, ini yang harus diurus jika kamu ingin membuka startup. Yang pertama ada akta pendirian usaha. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, baik firma, CV, ataupun PT. Ketiga badan usaha tersebut dibuat berdasarkan akta pendirian. Pada dasarnya, akta pendirian berisi nama badan usaha, modal, jenis bidang usaha, tempat kedudukan badan usaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam badan usaha. Dokumen legalitas yang satu ini penting dimiliki bisnis startup Anda sebagai syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengurus legalitas. Berikut salah satu contoh akta pendirian usaha. Yang kedua ada NPWP Badan Usaha. NPWP perusahaan atau NPWP badan adalah nomor identitas sebagai wajib pajak bagi perusahaan atau yang berstatus sebagai wajib pajak badan atau WP badan. Sama seperti orang pribadi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk mengurus SIUP, Anda tidak perlu menunggu bisnis startup Anda menjadi lebih besar terlebih dahulu, karena pemerintah Indonesia sudah memberikan kebijakan yang mengatur bahwa setiap perusahaan, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib melakukan pengurusan SIUP yang dilakukan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Tidak hanya mengurus SIUP, sebagai pengusaha yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, Anda juga wajib mengurus SKDP sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki domisili di alamat yang tertera pada surat keterangan domisili perusahaan. Yang kelima adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan sendiri merupakan dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. TDP baru bisa diurus setelah Anda membuat akta pendirian, SKDP, NPWP, dan SIUP. Namun, sekarang Anda dapat langsung mengurus TDP melalui sistem online single submission atau OSS. Yang keenam adalah merek dagang. Pendaftaran merek dagang di Indonesia bersifat first to file. Artinya, pihak yang paling cepat mendaftarkan mereknya akan memiliki kemungkinan paling besar diakui sebagai pemilik merek tersebut. Mendaftarkan merek dagang ke KKI juga memiliki banyak manfaat, mulai dari kualitas produk yang akan selalu terjaga, sebagai media promosi, dan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Jadi, ayo daftarkan merek dagang kalian jika kalian ingin memulai startup. Terus kalau udah dapat modal, udah dapat rekan tim, udah dapat investor, udah ngurus surat izin, tapi kalau aku punya startup, aku jualan apa? Kalau untuk urusan produk itu mah gampang, banyak produk yang bisa kamu hasilkan dengan startup kamu. Mau tahu contohnya apa aja? Ini dia. Yang pertama adalah startup yang mampu memenuhi kebutuhan layanan online. Mampu memberikan layanan online secara mudah yang dapat dijangkau oleh semua orang, sehingga tanpa memerlukan tenaga untuk keluar rumah atau membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengakses layanan internet. Contohnya adalah PT Telkom Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan layanan online. Meskipun Telkom bukanlah startup, tapi Telkom merupakan salah satu contoh perusahaan yang memberikan layanan online terbaik di Indonesia. Home Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. Yang kedua adalah startup yang memberikan pelayanan hiburan. Kemudahan memberikan layanan hiburan bagi konsumen secara mobile yang tentunya akan meningkatkan peminat dan mendatangkan banyak konsumen. Pamer Cara Smart Staycation dari Traveloka. Ada fitur free accommodation di ribuan partner se-Indonesia.
bisa online check-in. Yang ketiga adalah startup yang memberikan layanan kesehatan, memberikan pelayanan berbasis teknologi yang akan memudahkan dalam urusan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga konsumen dapat mengakses menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah. Salah satu contohnya adalah Halodoc, sebuah aplikasi yang memberikan kita pelayanan dari dokter hingga obat-obatan. Gratisan membeli obat. Selanjutnya adalah startup yang menghadirkan layanan pemerintahan. Hadirnya pelayanan pemerintahan secara digital akan memudahkan masyarakat dalam melakukan urusan berkas maupun arsip untuk mengurus surat menyurat menyangkut urusan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Tokopedia yang menyediakan fitur pembayaran pajak kendaraan di dalam aplikasinya. Sebelum mulai, dapatkan kode bayar Yang kelima ada startup yang menghadirkan layanan pendidikan. Adanya bisnis startup di bidang pendidikan akan memudahkan dalam melakukan urusan pendidikan, baik kemudahan akses pendidikan formal maupun informal. Banyaknya jenis-jenis ide yang dapat dikembangkan. Contohnya adalah Ruang Guru yang menyediakan aplikasi bimbingan online. Diskonnya gede berhadiah. Ingat Ruang Guru, banyak video baru. Di Ruang Guru, gurunya seru-seru. Wah, aku udah mulai kepikiran nih mau jualan apa. Tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Kalau aku rugi gimana? Sekarang zaman teknologi udah canggih. Kamu jangan pusing mikirin gimana pemasarannya. Mau tahu caranya gimana? Ini dia caranya. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan aspek yang paling penting dan harus kita perhatikan ketika kita ingin membangun startup. Berikut adalah beberapa aspek pemasaran yang saya sarankan kepada teman-teman. Yang pertama adalah menyusun strategi yang baik. Strategi yang teman-teman perlukan untuk memulai pemasaran digital adalah rencana tindakan dan menentukan target tertentu, seperti menentukan pemasaran digital promosi. Strategi yang baik akan menghasilkan startup yang baik. Yang kedua adalah memahami karakter konsumen. Tiap konsumen punya latar belakang yang berbeda, sehingga perbedaan itulah yang mengharuskan teman-teman untuk melakukan penggolongan, sehingga bisa menemukan siapa sasaran pelanggannya. Yang ketiga, mengetahui brand apa yang ingin kamu pasarkan. Sebelum membawa produk startup kalian terjun ke pasaran, ada baiknya kenali dulu produk apa yang kalian ingin perkenalkan itu. Sebutkan keunggulannya dibandingkan dengan produk kompetitor tanpa menjelekkan produk kompetitor. Yang keempat adalah menghadapi kompetitor. Dalam strategi pemasaran digital, sebelum memasarkan produk startup baru kalian lebih efektif, maka ketahui dulu kekuatan kompetitor. Apakah ada pesaing dengan startup sejenis ataukah startup berbeda? Yang kelima, perbanyak konten promosi berbau visual teman-teman. Karena kan startup adalah bisnis berbasis teknologi nih, sudah pasti calon pembelinya adalah pengguna teknologi dong. Maka ada baiknya jika melakukan promosi di sosial media melalui konten digital. Nah, 5 itu tadi teman-teman, tips promosi startup dari saya. Dipelajari ya. Oh, sekarang aku udah tahu gimana caranya bikin startup. Aku udah tahu caranya bikin surat izin. Aku udah tahu apa yang mau aku jual. Dan aku udah tahu gimana pemasarannya. Aku pergi dulu ya kak, makasih infonya. Kak. Tapi cara aku ngurus keuangannya gimana? Kirain tadi udah paham semuanya. Yang namanya bisnis pasti harus diurusin dong keuangannya. Gini caranya. Aspek keuangan startup juga salah satu yang paling penting. Yang pertama, persiapkan biaya produksi. Biaya terbesar yang perlu kalian alokasikan pertama adalah setup cost, yaitu biaya untuk mempersiapkan mesin produksi dan proses pemesanan barang atau bahan. Yang kedua, proyeksikan laba dan rugi. Dalam menyiapkan perencanaan keuangan startup, kalian boleh memulai dari pembuatan estimasi perputaran modal, pengeluaran, estimasi laba rugi, pendapatan, dan analisa pasar. Selanjutnya yang ketiga, perkirakan arus kas. Sama halnya seperti proyeksi laba rugi. Dalam perkiraan arus kas, kalian hanya perlu menyusun estimasi dana yang dilaporkan guna menunjukkan perubahan uang kas perusahaan startup teman-teman sekalian. Yang keempat, perkirakan neraca saldo. Sebagai dasar perencanaan keuangan startup, perkirakan neraca saldo ini penting sebab kalian bisa memperkirakan jumlah pengeluaran dan pembiayaan operasi. Nah, berikut teman-teman aspek keuangan startup. Dicoba ya. Teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan terbantu dengan adanya video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas video pembelajaran selanjutnya.